Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pertemuan kali ini kami akan membacakan satu hadis yang dicantumkan dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis lil Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jadi dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis karangan Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani atau li Syekh Al-Alim Al-Fadhil Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam mensyarahi kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti di halaman 9 atau di Shahifah 9. Dan juga hadis ini dicantumkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab ma jaa fi fadli la ilaha illallah, Shahifahnya atau halaman 150. Kami akan bacakan hadisnya dan nanti di akhir video kita akan bersama-sama membaca kalimah ini sesuai dengan aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada, lan temen-temen wis tumeka apa sing tumeka annaman qala la ilaha illallah, hadis kang rupa annaman qala la ilaha illallah ila akhirih. Artine annaman temen setuhune wong iku qala lamun ngucap sapa man, ngucap la ilaha illallah ing kalimah tauhid la ilaha illallah, wa maddaha lan dawaake sapa man ing kalimah la ilaha illallah, hadimat lek ngono mongko bakal rontok lahu kaduwe man apa sing rontok arba'atu alafi dzanbin 4.000 dosa minal kabairi saking pira-pira dosa kang gedhe. Qalu padha matur sapa sahabat
ya Rasulullah, Gusti Rasulullah. Fa illam yakun, mongko lamun ora ana utawa ora duwe, lahu kaduwe eman apa sing ora ana syai'un suwiji-wiji, minal kabairi saking pira-pira dosa kang gedhe. Kala mongko ngejawab sapa Kanjeng Nabi, yufaru bakal den ngapura sapa li ahlihi keluargane man, wali jironihi lan pira-pira tanggane man. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Artinya barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah wa maddaha, dan dia memanjangkan kalimah tersebut dalam arti memanjangkan huruf yang memang harus dibaca panjang. Seperti contoh, lam yang pertama itu panjang, la, nah itu panjangnya 3 alif. Terus lam yang kedua juga panjang, ilaha. Lalu lam yang ketiga juga panjang, illallah. Nah itu. Jadi barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah dan memanjangkan huruf yang panjangnya. Jadi kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah dan dia memanjangkan dalam membaca kalimat tersebut huruf yang panjangnya, hadimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair, maka 4.000 dosa besar dari dia akan rontok, artinya gugur, atau artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan memanjangkan kalimah yang dibaca atau huruf yang dibaca panjang, maka 4.000 dosa besar ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu dahsyatnya kalimah tauhid ini. Jadi baca 1 kali saja dengan memanjangkan huruf yang panjang, maka 4.000 dari dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabairi. Lalu para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Gusti Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, andaikan orang yang membaca kalimah tersebut itu tidak mempunyai dosa yang besar. Kan tadi kalau baca kalimah dengan memanjangkan huruf yang panjang, maka 4.000 dosa besar akan diampuni oleh Allah. Nah sekarang andai kata orang yang membaca kalimat tersebut ini tidak punya dosa besar, itu gimana Rasul? Nah, itu pertanyaan sahabat. Qala yughfaru li ahlihi wali jironihi.
Jawaban Kanjeng Nabi, kalau seandainya orang yang mengucapkan kalimat tersebut tidak punya dosa besar, maka Allah akan mengampuni keluarganya atau dosa besar keluarganya, dan juga keluarga besar tetangganya. Nah, ini dahsyatnya luar biasa. Andai kata orang tersebut sudah tidak punya dosa besar karena sering membaca kalimah ini, maka sesuai jawaban Kanjeng Nabi dari pertanyaan sahabat tadi, andai kata tidak punya dosa besar, maka dosa besar keluarganya akan diampuni, dan juga dosa besar dari tetangganya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dahsyatnya kalimat ini. Jadi sempatkan setiap waktu untuk zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya kalimah ini. Orang yang membaca kalimah ini, maka 4.000 dari dosa besarnya ini akan diampuni oleh Allah. Andaikan dosa besarnya sudah bersih, maka dosa besar keluarganya akan diampuni, dan juga dosa besar dari tetangganya, para tetangganya juga diampuni. Nah, tetangga menurut pandangan agama 40 rumah kanan kiri depan belakang itu namanya tetangga. Nah, andai kata dia tidak punya dosa besar, maka dosa besar dari keluarganya akan diampuni, dan juga dosa besar dari para tetangganya akan diampuni. Lah, inilah keuntungan bila punya tetangga yang sering zikir kepada Allah dengan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sebuah keuntungan. Maka andai kata yang mengucapkan kalimah ini tidak punya dosa besar, maka yang beruntung adalah tetangganya dan keluarganya. Dosa keluarganya diampuni, dosa para tetangganya diampuni. Nah, ini makanya sebuah keuntungan bagi tetangga yang punya tetangga solih, apalagi sering mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nah, makanya supaya kita mengerti dan juga bisa membaca kalimah ini dengan benar, maka kita akan baca bersama-sama. Jadi kita akan baca bersama-sama 3 kali kita baca bersama-sama, nanti tinggal ikuti. Nah, sebelum kita membaca, kita niatkan dalam zikir ini adalah lillahi ta'ala, atau niat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal ikuti apa yang kami ucapkan. Kita baca nanti dengan memanjangkan huruf yang panjangnya. Jadi tinggal ikuti saja, kita baca tidak banyak-banyak. Paling kita baca antara 9 atau 11 kali kita baca dengan lagu yang berbeda. Jadi 3 kali berbeda, yang nanti 9 kali juga berbeda. Tapi kita tetap memanjangkan huruf yang panjangnya. Jadi kita kosongkan pikiran kita dari hal-hal dunia. Kita buang dulu urusan-urusan dunia. Kita niat tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niatkan, kita tawajjuh, menghadap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan hati kita dalam berzikir agar kita bisa merasakan kelezatan zikir atau kelezatan saat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu taqarruban ilallah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita baca setiap hari. Jadi supaya ada lagunya tapi tidak mengurangi panjang pendek dari kalimah tauhid, kita pakai lagu ya Arhamar Rahimin. Tapi dengan pakai la ilaha illallah, nanti kita tutup ya Arhamar Rahimin yang terakhir. Jadi yang paling penting 3 tadi. Yang ini hanya sebagai tambahan, boleh diikuti, boleh tidak. Tapi yang paling penting adalah 3 tadi yang kami baca dengan niat sebelumnya tadi itu dibaca bersama-sama. Kalau ini hanya sekedar tambahan, semakin banyak kita membaca kalimah ini, semakin besar juga manfaatnya. Kita baca bersama-sama dengan lagu Ya Arhamar Rahimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, iqdi lana hajatina, nas'alukal ijabah wal karamah wal barakah wa bisril asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana